Kita akhirnya ditemuin di satu frame. Apa? Bentar lagi karena kita tinggal di kota Jakarta. Kan Jakarta mau ulang tahun. Ceritain dong. Maksudnya 24 tahun di Jakarta gimana? Sebenarnya lebih berasa sekarang sih. Kerasa ya? Kerasa dampak kerja. Karena gue selalu suka banget kayak malam-malam berada di mobil dan melihat gedung-gedung tinggi. Itu selalu gue rindukan dan that's why kenapa kayaknya kalau gue tinggal di luar negeri gue juga akan selalu rindu sama Jakarta. Gue harus ke Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Barat dengan masing-masing karakternya itu menurut gue Jakarta memberikan banyak pelajaran di hidup gue. Kalau gue jujur ya, gue cinta tahu sama Jakarta. Emang sering ke PRJ ya? Jadi Jakarta belum cukup mendewasakan lu teh. Karena lu semoga Jakarta kotaku yang tadi aku bilang have a special place in my heart. Jakarta. Lu di Jack ya? Enggak juga sih. Hai! Welcome to our new podcast. Tiga. Dara. Ya. Tiga dari siapa sih? Kita siapa sih? Oke. Kita akhirnya ditemuin di satu frame. Biasanya kita beda-beda nih, beda-beda program. Apa coba tapi program gue- gue coba apa? Tapi- Apa coba Tapi program gue gue? terharu tahu kita satu frame hari Ya. ini. Eh. Anaknya meluan banget, maaf. Ya udah nangis. Enggak, ntar aja. Oke, Ya udah apa? Ya kasih tahu Apa? kita mau ngapain. Apa? programnya banyak kan? Iya. Iya. Ah, ah. Tapi kan di belakang. Oh iya Nah, benar. kalau kita di depan kan ya. Alhamdulillah. Jadi kita ngapain sih Min? Ini Tiga Darah. Kita tuh apa? kenalan dulu kali ya. Ah, boleh. Dari teknik dulu boleh. Siapa sih? Iya. Saya dulu. Iya. Iyalah. Jangan kebanyakan kayak gitu, Mas. Tonjok nih. Gue Ria, gue adalah jurnalisnya suara.com. Ya, ada gitunya. Lu apa? Emang ya? Maksudnya Oh apa? iya. Oke, aku Mine. Aku tim kreatif di suara.com. Nah, Oke. kalau ini? Aku Michelle, aku jurnalis otomotif di sora.com. Ih ya ampun, keren-keren banget Hai ya. Udah semuanya. hai lagi Iya. ya. Maklum episode pertama masih, Iya. masih kayak gitu. Jangan digituin. Coba kenalin, Tiga Darah tuh apa sih? Tiga Darah, Gas! Dia Tiga kan Darah sebenarnya filosofinya apa ya, Teh? filosofinya adalah kan kalau misalnya burung dara itu kan enggak sih, bukan kalau gitu. Coba Mine Iya. kan yang pencetusnya Tiga Darah. Pokoknya burung itu menyampaikan informasi ya. Betul. Zaman dulu. Tapi itu bukannya merpati ya, Min? Ya. Tapi Coba. kok burung dara bisa juga Oh, bisa kalau juga. dia lagi mau ganti job desk. Oh iya sih, bisa masuk. Lucu deh, udah cantik lucu. Enggak sih ya? Tapi kenapa burung? Karena burung kan terbang tinggi ya. Iya. Jadi kita berharap supaya dengan adanya Tiga Darah ini kita bisa terbang tinggi. Iya benar. Alhamdulillah ada yang bisa jawab ya. Terus hari ini kita Darah kan tapi ibaratnya darah itu kan apa namanya, Apa tuh? istilah lain dari perempuan. Benar. Oh gitu? Iya. serius. Iya. Oke, iya udah. Tapi gue baru tahu sih kalau yang ini. Ini gue juga baru tahu masalahnya. Nah, saya juga baru tahu nih tadi. Makanya baru disampaikan. Ya udah, sekarang kita mau ngobrolin apa ini? Kita mau ngobrolin soal Enggak, gue kayak tahu deh. apa? Bentar lagi karena kita tinggal di kota Jakarta. Kan Jakarta mau ulang tahun. Yang keberapa? Keempat. 499. 499. Terus? Mau nggak sih ngomongin tentang gimana sih betapa Kerasnya kita hidup di Jakarta. Benar. Since Jakarta udah di dada kita banget. Tapi kalian asli Jakarta? Asli Jakarta. Saya asli Jakarta. Oh, saya sebagai perantau. Berarti kita punya benar. cerita yang beda-beda nih. Betul. Umurnya berapa? Aku. Salah nih saya nih. Oh, Lu sendiri. Nggak Lu apa-apa. sendiri. Udah tinggal di Jakarta berapa lama? Wow, 24 tahun. 24 tahun. Sama 24. Oh, 24 tahun Iya. di Jakarta. Dari bayi. Oh, dari bayi. Iya. Kecil dan Emang besar umurnya di 24. Jakarta. Iya, Iya. tahu Benar. 24. Iya. Emang kalau kamu dari mana sih? Aku dari Bandung. Dari Bandung. Tadi gua, sekarang aku ya. Gak apa-apa. Itu kan Oke. betul. Ceritain dong. Maksudnya 24 tahun di Jakarta gimana?
mulai dari remajanya. Gini-gini aja sih, tapi sebenarnya lebih berasa sekarang sih. Kerasa ya? Kerasa dampak kerja hidup di Jakarta lu tuh lebih berasa karena sekarang kerja. Kalau dulu kan apa-apa diurusin. Jadi lebih berasa. Kalau Michelle? Kalau gue jujur ya, gue cinta tahu sama Jakarta. Kayak enggak, tapi ini serius guys. Kayak misalnya gue tumbuh Emang besar sering ke PRJ ya? Bukan terakhir ultah. tapi jarang ke Jakarta. Cuman nih kayak misalkan gue waktu kuliah kan gue di Malang ya, merantau ke Malang. Tapi tuh kalau ada waktu libur dikit aja gue tuh akan selalu ingin pulang ke Jakarta. Karena gue merasa apa ya, mungkin gue mudah aja ya, semua akses gue di Jakarta tuh mudah dan ada rumah di sini. Terus kayak gue tuh ada satu daerah yang gue cinta banget, kayak gue selalu pengen, itu adalah di daerah Sudirman. Karena gue selalu suka banget kayak malam-malam berada di mobil dan melihat gedung-gedung tinggi, itu selalu gue rindukan. Dan that's why kenapa kayaknya kalau gue tinggal di luar negeri gue juga akan selalu rindu sama Jakarta. Itu sih, jadi kayak Jakarta have a special place in my heart. Orang Jagakarsa sih nggak relate ya kayak gini. Susah sih ya Jagakarsa. Tapi lu sebagai perantau nih, bener kan? Iya. Apa yang lu suka di Jakarta? Coba. Dan udah berapa lama merantau di Jakarta? Belum cerita tadi. Kayaknya buat 9 tahun deh. 9 tahun. 9 tahun. Jakarta. Perempuan tinggal sendiri di Jakarta selama 9 tahun itu Hard Jujur ya. hebat, jujur hebat ya. membangun mental banget sih, karena gue dari Bandung ya. Terus hidupnya tuh beda banget sama Jakarta. Kalau Bandung tuh serba santai. Serba ya gitulah, tahu kan orang-orang Bandung kayak gimana. Sementara kan Halus lah. halus. Cuman kalau misalnya udah di Jakarta tuh ya udah, maksudnya kayaknya nggak ada istilah rush hour di jam tertentu. Kayaknya Jakarta 24 jam kayaknya rush terus deh. Emang. Sementara bahkan kayaknya kalau dibandingin sama Bandung aja, orang Bandung katanya nggak ngelakson ya. Iya emang, Iya kan? emang nggak Sebenarnya di ngelakson. Jakarta kayaknya tengah-tengah berisik banget gitu lah. Dan itu kalau misalnya buat perempuan yang awalnya kan, kalau gue di Bandung itu masih ada orang tua gitu kan, masih apa-apa dibantuin gitu. Nah ketika di Jakarta sendirian, kerja sebagai jurnalis kemana-mana harus sendiri dan harus bertemu dengan orang banyak dengan berbagai sifat juga. Dan gue harus ke Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Barat dengan masing-masing karakternya. Itu menurut gue Jakarta memberikan banyak pelajaran di hidup gue. Anjay. Jujur respect sih, respect. Respect. Nggak ada. Ya mana sih, nggak ada, baru di rumah Nggak ada. doang. Ya udah aja sih di Jakarta. Loh, tapi kan lu juga merasakan nyari kerja di Jakarta. Kan pesaing lu kan bukan hanya warga asli Jakarta, tapi juga perantau kayak gua, ya kan? Iya. Lu kan yang Ya udah alhamdulillahnya Jakarta kan banget. ya udah lancar aja gitu loh Lancar. rezekinya, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Jadi kayak ya udah, cuman lebih berasa tuh kalau misalkan di Jakarta apa ya? Transportasi itu lebih berasa sih. Lu pakai apa? Hari-hari, sehari-hari. Motor. Ya emang kenapa kalau pakai motor? Lu rumahnya di daerah? Motor. Timur. Jakarta Timur. Sementara kantor kita ada di Palmerah, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Loh, Iya bener. bener kan? Iya benar Berarti benar lu tiap benar. hari harus melawan pemotor-pemotor Hektiknya lain. Heeh. Jakarta. Jujur ya, capek ya. Enggak, tapi Macet kan lo banget. kadang juga bertransportasi umum gak sih, Min? Kayak lo Iya naik. sih, TJ juga. Iya Oh iya. kan? Gue belum pernah tahu naik TJ. Kenapa lu belum pernah? Udah. Lu nggak secinta itu ya sama Jakarta? Nggak biasa aja. Gue bingung, maksudnya ini masuk harus step dulu apa enggak gitu. Kan lu dari Lumayan, Tebet, lu tinggal naik di Pancoran, naik 9. Nah, enggak. Terus udah sampai Petamburan kan depan. Nggak semua orang bisa naik TJ. Harus bisa. Lu di Jakarta harus bisa. Tapi lu 9 tahun belum pernah teh? belum. Ih, Ya lo harus coba ngerasain. lu harus sih. coba Nggak usah, ngerasain. Makasih. Harus bisa. Tapi Mau. sebenarnya Itu gue- ikoniknya Jakarta. Iya sih. Enggak, kan masih ada KRL. Gue naik kalau MRT KRL. juga nggak sih kalau MRT. sekarang? LRT. Iya kan. Pas kerja. Iya. Apa pas liburan? Apa pas lu mau ke Blok M? Yang penting kan udah nyobain KRL kerja.
Iya benar. sih. Tapi TJ kan kayak di OJ-nya Jakarta ya Min sebelum Iya, bener. ada transportasi Gue bahkan umum. SD aja itu study tour Transjakarta ke PGC. Oh iya. Demi Allah beneran. Beneran, jangan ketawain SD gue lu. Marah banget. Gak ada yang ketawain. Iya, jangan ketawain SD gue. Ih, jangan kayak gitu. Gue gak asik orangnya. Yuk, ngobrol berdua aja. Iya. Lanjutin kali. Lanjutin Nah, kali. tapi maksudnya itu salah satu apa ya kelebihan juga. Soalnya di Bandung nggak ada tau kayak TJ gitu. Ada sih, cuman Angkot untuk kan kalian? enggak udah ada kayak TJ gitu. Tapi untuk di Iya. beberapa rute doang. Kalau di Jakarta kan udah banyak rutenya nih. Dan itu salah satu kelebihan juga buat warga Jakarta untuk memudahkan pekerja-pekerja wanita. Jadinya gampang untuk menuju ke kantor atau mau kemana lah gitu. Udah gitu kan kadang ada gerbong wanita juga. Benar. Itu KRL. Yeh, ada juga Oh, di ada, Transjakarta. Ada ruang Oh, iya. khusus. Tapi di depan doang gitu kan. Ketahuan. Ya udah maaf. Oh iya, gue baru tahu. Beneran ada. Cuman sebenarnya tuh untuk beberapa tipe Transjakartanya itu beda-beda juga kan. Karena kalau misalnya listrik dia tuh dikit kayak sebaris. Kalau misalkan yang Mercedes Ada, dia tuh ada banyak 2 baris, kayak 2 baris, bangkunya 2 set gitu. Gitu. Tapi sejujurnya 25 tahun gue hidup di Jakarta. 25 gue 24. 24 sorry. Tahun depan 2025. Gue sebenarnya juga bisa dihitung jari sih naik Transjakarta karena lebih sering naik KRL guys. Kalau kalian sering nggak naik KRL? Gue dulu sering. Nggak Belum pernah juga, juga. nggak juga. Nggak pernah juga. Sekali pernah. Tapi ya gue bersyukur sih dengan ada KRL di Jakarta karena sangat-sangat mempercepat mobilisasi gue kemana-mana. Tapi kan kalau gue lihat di medsos itu kan gencet-gencetan ya. Apa namanya? Bener. Oh sarden, kita bilangnya sarden. Oh, sarden. Tapi itu bener sih teh. Itu gue sebagai perempuan ya hidup. Lu pernah tapi nyobain? Pernah ngerasain gitu? Pernah banget kalau kayak ke kantor, nih kan gue Green Line ya guys. Dan itu tuh Green Line tuh cuman 10 gerbong setiap harinya. Dan itu interval waktunya buat ada kereta lagi tuh cuma 10 menit. Dan kalau misalkan dari Green Line kita berangkat di jam-jam 7-9 itu tuh masih yang empet-empetan banget guys. Dan itu kayak Parah. Bahkan Gue- nih, gue kalau respect sih misalnya sama lu pakai orang-orang tas Green Line. ransel, itu nggak boleh di belakang, bener, harus di depan. Nah, nggak tahu kan? Kalau nggak nanti dimarahin. Bener. Ini beneran. Bener. Gitu. Berarti untuk perempuan sebenarnya terbilang safety nggak sih kalau misalnya naik KRL? Nggak tahu ya, tapi kalau misalkan ngelihat dari video-video yang viral di sosmed tuh ya, kadang gue juga parno. Soalnya kadang sorry ya, ada bapak-bapak yang emang suka ngeliatin kita tuh kayak kayak ada kenapa kayak sesuatu gitu ya. Tapi lu ada pengalaman? Ada pengalaman gue kayak gitu. Kayak gimana coba? Gue pengen tahu. Tapi nggak sebenarnya kalau spesifiknya ada yang nggak di Transum, justru dia di jalan. Oh ya udah ganti. Nah kan, Gue kalau tuh kan nggak seleksi gue, nggak Ceritain di KCC. KRL loh. Tapi di KRL juga kadang sering banget ada bapak-bapak yang Ngapain? iya sih. benerin celana, tapi Kan kita kedengeran tuh mungkin. enggak, ada deh pokoknya gimana ya Maksudnya bilangnya ya. mengarah pada pelecehan. Iya, sebenarnya agak mengarah ke situ, cuman kita kayak mungkin dianya belum begitu ini kali ya, belum begitu berani. Karena kan kalau yang di video kan itu lebih Ekstrim. frontal banget gitu loh. Tapi ya kalau gue kayak bingungnya dan seremnya gue berada di KRL itu kalau misalkan lagi di rush hour gitu, lagi empet-empetan, ya gue jadi nggak tahu karena kan misalkan gue di gerbong yang campur gitu, itu kan udah sangat dempet banget kan guys. Jadi gue juga nggak bisa membedakan nih kayak gimana cara gue tahu ini orang tuh Melakukan lagi pelecehan. melakukan pelecehan Oh, ke oke. gue atau memang itu karena emang lagi pack banget gerbongnya, Iya jadinya kan kan? orang juga kesenggol-senggol kan. Tapi juga satu hal yang gue kayak banget di kereta itu adalah kadang ya guys gerbong wanita tuh justru lebih ganas-ganas tahu. Iya mereka. katanya gitu. Iya, Gue jadi- dengar kabarnya kayak Lu harus Jadi coba kadang sih. gue kalau lagi rush hour gitu justru memilih untuk berada di gerbong campur. Karena kadang laki-laki di gerbong campur tuh mereka masih memberikan privilege gitu loh ke wanita. Kalau ada kursi yang kosong mereka langsung kayak
Kak duduk aja. Oh masih ada yang kayak gitu ya? Tapi itu kalau lagi bangun teh, kalau lagi tidur beda lagi. iya sih. Semua itu kan kayak Tergantung personal, tergantung Orangnya dari sih. orang masing-masing lagi. Begitu. Banyak cerita sih kalau dari KRL, soalnya kan Seru banyak sih juga yang sebenarnya. pengguna apa yang disebutnya angker ya. Angker. Itu banyak yang Angker. cerita kan di X, di Thread di gitu kan. Threads. Bahkan ada perempuan ibu hamil yang udah pakai PIN pun masih nggak dikasih. Iya. Tapi tempat ada juga ya. yang pakai PIN tapi itu bohong. buat ngebohongin. palsu. Iya, ada kan. Segitunya. Segitunya. Kayak, emang nggak tahu ya. Menurut gue emang hebat sih orang-orang KRL tuh kayak semua karakter tuh ada di KRL. Ini mohon maaf nih kita soalnya gue nggak ini sih nggak. Tapi lu harus coba. Tapi lo harus pernah coba. beneran. pernah nyoba tapi Enggak, tapi di yang jam- rush hour. Enggak, ntar dulu ya. Ya, ntar Jangan yang aja. sepi. Masih ada ojol kan. Oh iya, Iya sih, boleh, bener nggak apa-apa. sih. Ojol Ojol juga juga salah sering satu make. transportasi yang dipakai oleh pekerja wanita di Jakarta. tuh. Benar. Gua itu awal-awal jadi jurnalis itu gua full pakai ojol. Oh kaya ya? Nggak kayak emang nggak tahu nih, nggak tahu karena kan pakai Kayak KRL Mas. takut, pakai Nah. TJ nggak bisa. Heeh. Akhirnya gue memutuskan pakai ojol dan untuk menghemat waktu juga. Jadi kayak gue misalkan bisa pagi liputan di Jakarta Pusat, siang pindah ke selatan, terus malamnya berakhir di Jakarta Barat itu full pakai ojol. Damn, berarti Jakarta belum cukup mendewasakan lu teh. Karena lu apa-apa masih Gak, oh, sumpah. lu coba dah. Kayak kita ya. Berarti lu kurang dewasa selama emang ini. Masih anak-anak. Enggak, tapi kan maksudnya gue ngejar waktu juga gitu. Oke. Karena kan apa namanya liputannya juga beragam gitu Benar, kan. benar. Bisa tiba-tiba gue ngejar kebakaran, bisa ada peristiwa Benar sih, apa, kalau kayak gitu. Butuh peristiwa apa lagi ada peristiwa-peristiwa yang genting, emang ojol menurut gue salah satu jalan terbaik ya. Iya, tapi bukan berarti aman juga sih soalnya. Iya kadang ada juga sih ojol yang. Iya, gue juga sempet di macem-macemin, kok macem-macemin ya? Maksudnya ada aja yang genit Iya, dan iya, aneh-aneh gitu. Gue pernah, gue lagi turun. Gue baru banget turun, tiba-tiba dia nanya, kakaknya bisa nyanyi ya? Hah? Terus gue kayak, begitu. oh iya pak, bisa. Terus Gue kayak, lu disuruh nyanyi. ini rumah kakaknya. Terus gue kayak, lah iya dong. kan itu titik gue. Iya. Terus ini tuh rumah gue. Terus ya udah gue diem, gue bingung. Terus gue langsung aja masuk rumah. Hati-hati ya. Mungkin lu selama perjalanan lu humming gitu kali Min. Jadi dia kayak Enggak. mendengar lu nyanyi Gue gitu. kan, gue kan kalau sumpah ya, gue nggak tahu ini orang banyak nggak ya yang kayak gitu. Kan earphone nih. Iya. Terus connect ke TikTok. Oke. Terus kadang lagu JJ yang gue dengerin. Terus ya udah gue diem aja. Tapi tangan gue begini. Di jalan. Ah nggak gini ya? Enggak juga. Lu enggak? Maksudnya Itu gitu. mungkin apa namanya? Tapi gue nggak ngerti. Maksudnya kayak sebenarnya nggak sebenarnya biasa aja sih. Cuman kayak aneh menurut gue. Iya, makanya kalau disebut Unik juga sih. Jakarta aman untuk perempuan ya aman juga. Tapi kan maksudnya kejahatan itu pasti terjadi di banyak Bener. kota besar gitu. Di Sebenarnya Jakarta. aman tapi keras. Betul. Jakarta keras. Real. Wah itu nama akun. Salah satunya juga tadi Apa? belum selesai kita ngomong soal ini pekerjaan. Oh iya. Nyari kerja di lu Jakarta kan, itu. Lu kan perantau nih. Waduh, gua lagi ya. Soalnya lebih berasa yang perantau dong. Ya masalahnya gue alhamdulillahnya. Kenapa begitu- lu akhirnya nyari kerja di Jakarta? Benar. Kan- Apakah karena Jakarta adalah kota terbesar? Enggak juga. Enggak juga. Tapi Oke. cita-cita gue mau jadi wartawan. Tapi Jakarta salah satu. Tapi Jakarta target lu. Iya, karena gue mikirnya kalau jadi wartawan di Bandung itu level tertingginya cuman gubernur. Oke. Sementara kalau oke, gue jadi wartawan di Jakarta, gue mikirnya gue bisa nyentuh sampai ke presiden. Gitu. Oh, Makanya gitu? iya, makanya gue ngejar jadi wartawan di Jakarta gitu. Dengan segala kepolosan gue itu. Kan di Bandung kan gue ini kan maksudnya kenapa? Masa remeh? Balas. Ya maksudnya kan kan gue nggak tahu Jakarta sama sekali pada saat itu. Gitu. Terus pada akhirnya ya udah
keterima di Suara. Itu lu langsung di Suara? Gue tahun pertama di Jakarta itu gue di Suara. Demi apa? Iya. Tuh kita Berarti juga lu gitu. bener-bener Suara dan Jakarta yang udah sangat melekat ya. Di 9 tahun di dalam diri lu teh. Iya. Damn. Soalnya gue bingung pindah kemana ya. Enggak, maksudnya nih Suara bagus banget buat gue. Selalu memberikan kesempatan gue untuk selalu berkembang. Terima kasih banyak Suara.com ya. Udah kayak gitu. Bener-bener. Tapi itu maksudnya Apa? mungkin kalau gue, karena gue tidak merasakan struggle nyari kerja. Karena kan gue udah keterima pas gue masih di Bandung tuh. Jadinya gue tidak merasakan ya. Izin dulu kan ke nyokap. Apa? Iya, sempet nggak dibolehin. Karena gue nggak ada siapa-siapa di sini. Gue nggak punya saudara, nggak punya siapa gitu. Tapi kenapa tuh nyokap Tapi kan lu nggak punya bolehin? kita sekarang. Apakah maksudnya dia tahu kalau karena Jakarta itu keras, makanya dia takut nih anak perempuannya kenapa-napa di Jakarta? Iya benar. Gitu ya? Karena kan gue anak bungsu di Bandung ya, gue jadi princess kan. Iya. Ini gue ulang lagi. Oh iya. sorry. Kenapa? Kan lu punya kita sekarang. Terus ya abis Oke, itu lanjut aja bos. Pentingnya diulang itu. katanya gak penting kata. Iya sorry ya. Nimpalin aja tadi. Ya gitu jadinya tuh kan lupa jadi. Ya maksudnya gue kalau di Bandung kan karena anak bungsu gitu kan dijagain apa segala macam. Nggak taunya keterima di Jakarta. Ya udah gue harus mandiri, jadi perempuan nggak boleh takut, nggak boleh cengeng, nggak boleh manja. Dan itu yang akhirnya gue 9 tahun di Jakarta gue ngebentuk banget sih mentalnya. Karena jujur aja gue di Bandung itu beneran manja banget guys. Karena anak terakhir ya, selalu dimanjakan gitu. Suapin, mandiin. Iya, jenazah kali ya gue ya, mandiin ya. Masa Gitu. jenazah disuap? Yuk. Udah kali. Gua tahu. Terus gimana? Gitu. Tapi ya gue juga kan jadi mengikuti ya, maksudnya perkembangan di Jakarta seperti apa. Dari dulu juga yang namanya orang nyari kerja ya ada aja gitu di Jakarta. Dan kayaknya makin kesini makin susah deh. Kalian ngerasain juga nggak? Nyari kerja Di Jakarta tapi. makin susah. Makin susah sih. Karena standar orang-orang, gue gak tahu sih ini sebenarnya penglihatan gue aja. Penglihatan gue aja. Kadang ada standar orang-orang Jakarta yang kayaknya agak tinggi juga sih. Maksudnya gimana? Iya. Di kualifikasinya. Itu loh. Kualifikasi, maksudnya di tiap perusahaan gitu. Loh, tapi kan maksudnya kan lu tahu Min, maksudnya banyak lulusan S1 bahkan S2 yang sampai sekarang tuh susah banget nyari kerja. Nah itu Even justru itu karena di kualifikasinya. Terus Jakarta. kayak maksimal umurnya juga kita kan cuma iya, sampai 25 kenapa ya? doang kan. Kenapa ya? Ada beberapa perusahaan dengan posisi yang entry level kan maksimal 25 ya kan? Iya. Bisa dong Pak Pram diubah gitu ya. Kan ini Betul. megapolitan ya. Tapi bentar. Mana ya? Oh, ada chat. Cila. Ada pacarnya. Tapi Enggak. kayaknya orang susah nyari kerja juga maksudnya selain karena kualifikasi. Nih, Kalah sama ordal-ordal juga nggak sih? Iya, banyak ordal-ordal kan. Jangan Iya, kayak bukan di gitu lah, Jakarta Mas. aja deh, kayak di semuanya ya. deh. Semua daerah gitu. Mas boleh nggak saya cerita? Iya, boleh, ini? boleh. Kenapa? Iya, nemu. Nih, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku berencana membuka 500.000 lapangan kerja baru. Hal ini juga merupakan janjinya bersama Gubernur DKI Pramono Anung saat masa kampanye. Rano menyebut lapangan kerja yang disediakan termasuk bagian usaha mikro, kecil, dan menengah. Tapi kan itu UMKM. Iya, kita sih menyambut baik ya. Sama Sama niatnya gubernur dan wakil gubernur. Tapi kan yang selama ini kita tunggu kan realisasinya. Masalahnya kan nggak semuanya selevel UMKM. Ini masalahnya lulusan S1 loh guys. Bener. Kayak orang Jakarta terus lulusan S1 terus bingung mau kerja apa. Sementara kebutuhan ekonomi makin hari makin mendesak. Iya. Bensin naik. Sumpah. Gua ngeliat di TikTok bensin Bit 60.000 Full tank. itu
3 literan lebih. Ah, Kan? Tuh kan sumpah itu iya. naik banget, naik parah. Gila sih emang Pertamax sekarang. Cuman Pertamax kayak, juga. iya Pertamax sih gue, karena gue makanya Pertamax. Males ngantri, Pertalite. Ada orang yang bilang kalau misalnya Pertamax, Mhm. Pertamax naik itu nggak ngaruh karena itu buat orang yang mampu. Gue kasih tahu. Kekencengan ya. Gue kasih tahu nih, di saat ada harga bensin naik, itu secara otomatis harga-harga lain juga naik. Emang make up kita nggak naik. Emang seblak kita nggak naik. Sumpah maca aja udah ada yang naik tau. Harga maca, iya. Itu di tempat favorit gue naik 5.000. Terus gue kayak gitu. Kayak sedih banget. Kopi. Kan? Ngaruh tahu Tuku aja sekarang 25. juga. Dulu Ih, gila 18 loh teman-teman. Jujur. Sampai loh. Jangan bilang nih, jangan apa namanya, jangan anggap remeh nih perempuan kayak kita ini. Kita nyari duit sendiri nih. Kita juga mikirin Di gitu. Jakarta Meskipun lagi ya? gua nggak pakai motor, tidak minum Pertamax, tapi kan maksudnya gue juga berdampak atas kenaikan Benar. harga bensin itu. Bener. Gitu. Semangat mahasiswa yang lagi demo sekarang. Iya semangat guys. Iya. Please, please. Mahasiswa. Stay safe, Miskin tapi- kota, ya udah. Nah, Gitu. Jadinya kalau misalkan kita sebagai perempuan ya gitulah, apalagi gue sebagai perantau ya. Struggle-nya kita. Struggle. gitu ya. tapi lu kalau misalkan nih, ini kan harga lagi pada naik semua. Iya. Ya, Iya. ekspektasi kalau misalkan insya Allah ya, Insya Allah. UMR dinaikin, lu ekspektasi lu berapa? Wah, 200 juta. Di, masa gitu? Ya Allah, itu namanya apa Apa namanya? tuh namanya? Apa namanya? Ini baik, apa namanya? Ya itulah pokoknya. Doa baik. Doa baik. Doa baik. Doa baik. Manifesting. Enggak, tapi realitanya. Manifesting. Realitanya. Realitanya apa? Lu pengennya berapa? Iya, nggak tahu sih. Maksudnya UMR naik berapa atau UMR jadi naik berapa? Ya secukupnya aja sih. Gue sih 2 kali lipat. Nggak bisa. Bisa. Kan kita kerja jadi di perusahaan. Kan lu nggak swasta. tahu emang pajak kita mau ditekan. Iya tahu. Gue juga Iya. setuju sih 2 kali lipat. Iya, gue Ya juga kan, 2 setuju. kali lipat. Gue juga setuju. Karena emang tinggal di Jakarta itu apa-apa duit, guys. Benar. Ih, sumpah. Karena Jakarta tuh sekarang jadi kayak, menurut gue ya, Jakarta tuh kayak standar dari kota-kota lain di Indo. Emang iya? Menurut gua. Kan menurut Oh, gua. iya. Menurut lu gimana? Enggak juga. Oh, Karena enggak ada juga ya? kota-kota besar lainnya kayak Surabaya. Tapi standar kayak etika pekerjaan sih menurut gua kayaknya lebih ke Jakarta dah. Sejauh ini iya sih kiblatnya Ya kayak kan? ke Jakarta Kiblatnya gitu kayak kan. dari Jakarta tau. Ya udah, gue ngikut aja. Lah? Gitu. Kok beropini? Iya, gue mengamini opini lu aja. Iya sih benar. Bukan cuman apa namanya? Bukan cuman apa tadi? Gaji, Ruang apa? aman. Ruang aman, ruang aman buat perempuan. Perempuan. Iya, apalagi sekarang Jakarta lagi ini musim Apa? begal. Iya tahu. Begal. Musim begal, Oh. begal motor, begal pocong, semua begal ada di Emang lu Jakarta. pernah lihat begal pocong? Bahkan kita Nggak aja pernah, tuh tapi itu ada di, tapi bukan Jakarta sih, Tangerang Ada tahu Selatan yang pakai gitu. sepatu roda terus pakai lagu Ini ya. apa sih? Udah siap belum? itu AI kocak. Itu AI masa iya bener? AI. AI lah. Pocong pakai sepatu roda. Iya. Iya, terus dikejar sama guguk. Terus udah Gue siap belum lihat itu videonya. Masa kemakan AI? Iya udah. Kan itu sosmed ya. Oh For, iya, sosmed. only for having fun. Ih, ngasih Intermezzo. dia. Tapi begal aja tuh ada yang khusus wanita. Begal. Gimana PD. maksudnya? Oh iya. Pernah nggak? Temen gue pernah. Serem banget. Jadi ada, dia waktu itu kayak nyebrang. Itu serem sih. Terus ada ondel-ondel gitu lewatin dia. Ih, dilecehin ondel-ondel. Iya. Kan lu tahu kan ada bolongan ondel-ondel di Iya, tengah. iya, iya. Nah itu tangannya keluar dari situ. Terus teman lu gimana? Bukan tengah. Iya temen gue lupa lagi waktu itu dia gimana ya. Pokoknya ya, karena kan motornya harus maju kan. Iya. Kan lagi nyebrang. Jadi kayak Itu serem banget tau. Gue selalu takut. jadi yang kayaknya teman gue mungkin nggak teriak deh. Tapi gue lupa. Cuman gue ingetnya itu.
Ih, serem Karena banget. sedihnya Ya tuh kan? kadang refleks manusia terhadap hal kayak gitu tuh kita malah nge-freeze. Iya, Nge-freeze. betul. Jadi kita juga bingung harus apa, tapi aduh sedih banget ya. Mau teriak juga bingung. Benar. Kecuali harus nonjok sih. Menurut gue. Iya. Itu UFC, atlet UFC. Yo, WWE. Ya meskipun Jakarta itu kehidupannya 24 jam tetap aja ada part atau ada ruang tidak aman bagi perempuan. Nih, akhir-akhir ini di Jakarta itu banyak banget begal. Dan begal itu nggak lihat mau itu perempuan, mau itu laki-laki. Ya kalau misalnya mereka mau menjalankan aksinya ya udah gitu. Makanya perempuan juga termasuk kepada warga yang juga terancam sama begal. Dan kan kita di Jakarta Barat ya, dan di tweets atau di medsos itu rame banget begal di Jakarta Barat. Itu bukan dini hari, tapi mereka udah beraksi dari jam 8 malam bahkan. Emang 8 malam ya? Iya. Bukannya 9 ya? Ya udah terus. Cuman sejam. Tapi Ini tuh kita harus menyampaikan kebenaran, Benar. gila. Iya kan ada yang jam 8. Ya udah, dari situ, guys. Indonesia Timur kan bisa. benar. Tapi sebenarnya sedihnya lagi, maksudnya kenapa begal-begal ini semakin berani beraksi even itu bukan dini hari tuh balik lagi ke indis ekonomi gak sih? Iya, jujur. Bener. In this economy. sih. Tuh, dia mah gitu banget. Apaan sih? Dia mah. Ini maksudnya silat. Karena Kalau ada ekonomi- begal, silat. Gitu. Maafin ya. Lanjut kali bahasa. Kenapa indis ekonomi? Karena Ya udah, karena kan orang susah nyari kerja. Ini sederhananya ya. Orang susah nyari kerja, ada juga yang males cari kerja, nganggur tapi butuh makan ya. Apa yang bisa dilakukan selain melakukan Kriminal. gitu. Dan korbannya Dan apa-apa kita mahal. lagi. Serem Iya tahu. sih. Sedih, serem. Di Jakarta Pusat kan itu ada sedih, serem, suram. Iya. Jadi perempuan tuh gitu tau. Udah mah dilecehkan. Iya ya. Terus di begal. Ada juga tuh yang di Jakarta Pusat kan. Waktu beberapa waktu lalu. HP sih. Jadi dia lagi gini di pinggir jalan gitu. Terus tiba-tiba diambil aja. Sama nge-freeze Ya bahkan turis-turis juga ada kan yang Iya. HP busuk, kesian sih. Tapi nemu lagi di Facebooknya ada yang sumpah. upload. Oh iya? Ngejual ya? Pasti Ini ngejual. HP siapa? Saya jual rugi, Ya ketipu. Tapi wallpapernya tuh si bule Oh gitu. iya. Kayaknya ya, seinget gua. Gila sih. Kurang pinter. Gila sih. Itu gue di riset dulu baru dijual. Enggak ya? Kok malah ngasih gitu. Tapi Oh, iya. ngomong-ngomong copet, gue mau cerita lagi tentang copet di Tanah Abang, KRL Tanah Abang. Jadi guys, itu tuh serem banget karena katanya copet-copet handphone di Tanah Abang itu mereka menyamar jadi pekerja. Jadi mereka tuh tampilannya bukan yang tampilan kayak serem orang preman gitu, tapi justru mereka kayak menyatu sama pekerja-pekerja di kemejaan KRL. gitu, Iya, pakai rapi. kemeja, rapi. Dan tiba-tiba bisa aja HP kita udah diambil dengan orang-orang itu yang ternyata mereka adalah maling. Oh, sindikat ya. Itu serem sih. Itu apa namanya? Di KRL, Di bukan KRL. di pasarnya. Bukan, di KRL Tanah Abang tuh juga sadly banyak copet. Gitulah. Antara susah dan happy juga sih tinggal di Jakarta sebagai perempuan. Ada plus minusnya kan pasti. Happy-nya Iya. karena banyak restoran bagus di sini. Restoran estetik. Enggak, di Bandung juga banyak. Iya sih. Iya, sekarang tapi udah Bandung banyak. sebenarnya lebih banyak sih. Cuman ya Jakarta juga sekarang jadi banyak pilihannya gitu kan. Iya. Ada yang 24 jam juga kan ya. Ada di mana? Banyak. Oh, banyak ya. Masa saya ngomong, nanti saya kesana dong jadinya. Ya siapa tahu kan nanti ada yang mau promosiin kan di kita kan. Bener. Nanti kita bisa ke sana jalan-jalan terus apa namanya ngobrol. Jalan-jalan. Jalan-jalan gitu Betul, kan. adaku. Selain happy-nya, minimal happy-nya soal makanan ya. Ada lagi Iya, nggak, Min? emang nggak ada. Oh iya, cuma aja. makanan aja ya. Makan aja. Tapi kan tempat mencari lu nafkah juga. Gimana? Ini Jakarta. Iya benar. Bener kan? Happy sih di sini. Kalau bisa makan tiap hari. Iya. Dia bagian kuliner. Kalau lu bagian happy tinggal di Jakarta. Mobil deh mobil.
Sebenarnya makan juga. Aku Tuh suka kan. makan. Lu ngomong sama generasi kita ya kebanyakan makan sama jajan. Kelas berat semua ini makannya kan. Berat. Batu. Terus kita dietnya kapan nih? Kalau Iya. makannya. Jangan dibawa ke sini. Jangan ya. Kan Iya, dikit-dikit. nanti kita diet lagi. Dikit-dikit Diet mulai malu. besok. Gitu. 35 menit closing katanya, disuruh closing, Min. Nah, Ya udah. tapi gimana harapan lu dan pesan lu untuk Jakarta nih? Karena kan bentar lagi ulang tahun. Kapan? Iya. 22 Kapan? Juni, 22 Juni. Ya. Happy birthday Belum. to you. Oh, belum. Belum, Oke. belum. Apa Teret, harapannya? teret, teret, teret. Ya, harapannya. Coba bisa. Sebagai lu bisa dibilang orang asli Jakarta nggak sih? Bisa. Sebagai orang asli Jakarta coba harapannya. Harapan untuk Jakarta, semoga Jakarta kotaku yang tadi aku bilang have a special place in my heart. Semoga Jakarta Lu di Jack ya? Enggak juga sih. bukan. Semoga Jakarta semakin makmur, semakin rapi, dan orang-orang Jakarta, ayo guys kita semakin smart menjadi orang Jakarta. Dan ciptakanlah ruang aman bukan cuma untuk perempuan tapi untuk semua masyarakat yang ada di Jakarta. Keren. Bisa jadi wali kota Jaksa habis ini. Yes. Enggak, yes Enggak juga. ya. Ya udah. Saya kelurahan Jaktim. Next ke yang asli Jakarta dulu aja nanti. Iya nih. Yang sepuh kita. tua ya, sepuh ya. Tuh. Nggak tahu lagi. Harapan gue bisa. kayak Tadi ya gue udah juga semoga makin banyak fasilitas yang diperbaiki ya. Contoh satu. Satu, jalanan. Bener, banyak bolong nih Iya nih. di Manggarai, Walcott Jaktim. di Oh, salah. Tambak, terus fasilitasnya apa lagi ya? Apa sih? Trotoar. Zebra cross. Ya, Trotoar. trotoar. Apa? Itu banyak yang dibenerin sama Bener sih. Transjakarta. Tolong Tolong kenapa? banget koridor 9 diperbanyak. Nah, tuh buat wali Karena kota. telat banget. Buat gubernur. Siapa? Pramono. We love Pramono. Tapi keren sih dia. Apa tuh? Karena lebih update. Iya, Menurut gue. We love you. Lu dong. Ya, Sebagai perantau. Gak bisa dong. Terus Ini kan lagi lu sebagai perantau. Gue kan harusnya ngasih harapannya buat KDM ya. nggak usah, Kita nanti sebagai aja. perantau kayak ya apa pengennya Jakarta tuh biar perantau-perantau lain tuh juga ngerasa aman gitu loh Teh. Apa ya? Aduh banyak sih PR-nya. Maksudnya kan kemarin dia panjang ya gua ya. Ya udah. Dibikin segmen sendiri aja ya. Pada intinya adalah gue pengennya Jakarta sendiri. Jakarta sebagai kota metropolitan, gue Betul. berharap ya kejahatan pasti akan terjadi kapanpun, dimanapun, even itu Jakarta. Tapi semoga aja Pak Pramono bisa lebih aware bahwa keselamatan warganya itu yang paling utama daripada pencitraan terus ya Teh. Semua nggak sih itu? Iya semuanya We buat love you. Kalau bener. Udah Tapi sih. kira-kira kita undang siapa ya kalau bahas kayak gini ya? Pramono kali ya. Wah, gue udah ini sih gak expect. gue takut banget jadi beneran ngobrol gue udah pernah. Soalnya dia udah pernah. Iya Dia udah pernah. Iya lagi, Sama Rano keren. Karno juga. Iya. Nah, mau Dia siapa udah nih? pernah. Gue tinggal telepon aja. Nah, Wait. mungkin kalau misalnya teman-teman ada telepon teman saran gua. bisa langsung komen. Komen di bawah. Bawah. Emang ada komennya ya? Ada kolom Nanti, komennya? nanti. Udah closing dulu kali iya, ini. closing Pada ya. banyak nunjuk tuh. itu. Gimana kalau misalnya kita undang ini ya, ketua The Jack? Oh, itu ada Abdul Rahman. Iya, udah. Yuk. Udah, oke. See Udah, you guys. guys. Udah gitu aja. Nice talking guys. Yeah.